Atau bisa jadi di beberapa penelitian itu bicara learning method itu hanya muncul eksperimental dan kolaboratif gitu ya. Misalnya semacam itu. Ternyata belum ada yang membahas participation gitu. Jadi mungkin nanti dalam penelitian kita bisa menggabungkan antara eksperimental, kolaboratif, dan participation. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Baik, oke, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di kelas topik khusus ya, STI. Di sini sudah ada 9 mahasiswa dan 1, jadi ada 10 partisipan. Semoga semuanya sudah sarapan semuanya ya. Kita mulai absen dulu. Bentar, saya buka. Oke, ini sudah ada 8 mahasiswa yang sudah absen dari 12. Yang partisipannya juga ada 10. 1 Mas Haris sit-in, berarti pas ya. Oke, baik. Kalau di bagian kulon itu, kalau Anda lihat itu kan agenda kita berkaitan dengan studi kasus dan tools ya. Jadi kemarin mungkin sudah sedikit saya singgung di pertemuan yang sebelumnya. Itu hari ini kita akan coba membahas satu tools yang berkaitan dengan penelitian kualitatif ya. Untuk kuantitatif mungkin nanti akan dibahas banyak oleh Pak Ragil setelah UTS. Nanti ada Pak Nurdin juga. Nah, kemarin yang saya sebutkan itu adalah NVivo. NVivo itu kalau Anda lihat dari websitenya, mungkin di situ bisa Anda lihat NVivo di webnya QS International, qsrinternational.com. Itu sebuah alat yang menurut saya sangat bisa membantu kalau penelitian kualitatif ataupun di kuantitatif. Di awal-awal itu bisa kita gunakan untuk brainstorming gitu. Jadi di sini powerful, kemudian simplify, jadi sangat kuat, dan kalau dilihat dari tampilannya juga tidak begitu rumit. Lebih dari sebuah alat untuk mengorganisasi dan memanage data, NVivo juga menawarkan intuitif kualitatif data analisis yang bisa membantu kita untuk melihat satu insight yang lebih dalam gitu ya. Di situ ada beberapa hal, misalnya kita bisa impor berbagai macam data, kita bisa mengorganize data-data tadi, kemudian data tadi kita bisa eksplorasi ataupun connect kalau kita sharing dengan grup atau apa, misalnya untuk kolaborasi ataupun mengambil data dari berbagai macam apps yang lain, misalnya dari SurveyMonkey, EndNote ataupun yang lainnya. Di bawahnya ada berbagai macam fitur yang dia deskripsikan gitu. Nah, di situ ada kesempatan untuk membeli dan ada untuk try gratis 14 hari. Jadi setelah 14 hari dia tidak bisa digunakan. Jadi kalau mau beli, tapi beli juga harganya cukup relatif lumayan menguras kantong kalau mahasiswa. Kalau trial itu ada trial 14 hari. Jadi nanti silahkan trial 14 hari bisa di-download. Kalau di situ itu bisa kita download misalnya di try NVivo. Oke, di situ ada start trial dan sebagainya. Nanti kita bisa disajikan pilihan Anda OS-nya itu apakah Windows atau Mac gitu ya. Cuman ada beberapa keterbatasan. Ini NVivo dia trial, kalau trial dia 0 gitu kan. Nanti check out, kita download saja. Di situ nanti Anda akan dapat bisa mendownload, diberikan email dan sebagainya gitu.
kalau anak informatika kayaknya nggak akan mengalami kesulitan untuk download ataupun installnya. Jadi mungkin kita langsung ke sini saja. Kalau sudah Anda install, nanti bentuknya akan jadi seperti ini. NVivo 12. Saya kebetulan installnya di atas Windows karena kalau menurut perbandingan antara Windows dan Mac, itu NVivo lebih banyak fiturnya di Windows kan, daripada di Mac. Wait. Oke, mungkin saya jelaskan langsung yang sudah saya buat aja ya. Oke, kini kalau setelah loading nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada ribbon yang di atas, ada file, home, import, kemudian create, explore, dan share. Kemudian kalau yang di sebelah kirinya itu, di sini ada quick access, kemudian data, kemudian codes, kemudian case, notes, search, dan map serta output ya. Jadi yang di kiri ini sebagai sebuah navigasi yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan suatu penelitian yang kualitatif. Itu kan kita fokus utamanya mengumpulkan data. Nah, pengumpulan datanya itu bisa dimasukkan di sini, files, kemudian apakah itu bentuknya audio atau berita online atau dari Excel atau dari Mendeley. Di sini ada file Excel, ada file Mendeley, ada Microsoft Word, file PDF. PDF itu misalnya kalau kita punya banyak artikel atau berita, termasuk juga pada saat kita melakukan penelitian kuantitatif. Di awal-awal kita bisa membaca artikel dengan menggunakan NVivo ini. Jadi semua artikel yang kita punya itu kan bisa jadi kalau kita baca satu-satu itu banyak gitu, panjang kali lebar. Bisa 10 atau 20 atau bahkan 100 artikel itu bisa kita baca dalam satu penelitian. Nah, untuk membaca lebih cepat itu bisa menggunakan NVivo juga. Kemudian file yang lain, file video, kemudian ada file-file yang kita ambil dari internet, misalnya kayak berita online itu bisa kita ambil dari ngimpor dari Chrome. Jadi kalau di Microsoft Chrome, kalau di Google Chrome itu ada ekstensi punyanya NVivo. Jadi diinstal dulu ekstensi di dalam Chrome-nya. Kemudian nanti setelah kita install, kita mau misalnya menganalisa banyak website gitu ya. Jadi setiap website itu bisa kita masukkan ke dalam NVivo untuk nantinya kita olah. Sekalian saya jelaskan juga. Itu tadi data itu tempat kita memasukkan semua data-data yang kita punya. Kemudian codes di sini adalah tempat kita melakukan coding gitu. Kalau masih ingat pertemuan yang kualitatif kemarin itu, pada saat semua data itu mulai masuk atau bermunculan, itu kita lakukan open coding. Kita lakukan open coding itu maksudnya kita mungkin bisa diartikan coding di sini adalah labelisasi. Jadi bagian mana dari satu data itu masuk ke label mana gitu. Ini misalnya di dalamnya ada notesnya. Nah, di sini Anda bisa melakukan atau membuat coding gitu. Di sini misalnya learning method gitu. File-file yang sudah saya masukkan tadi itu berbicara tentang learning method. Di dalamnya saya punya label kolaboratif, kemudian eksperimental, kemudian ada participation. Di dalamnya eksperimental itu kita bisa buat label lagi gitu. Jadi setiap label itu bisa ada beberapa label di dalamnya. Jadi bisa diartikan dia kategori, subkategori atau semacam itu. Cuman setiap file yang ada di sini
Misalnya saya buka file PDF. Nah, di sini saya buka salah satu yang belum saya coding. Di sini yang sudah ada angkanya itu berarti sudah kita coding. Di sini referensinya adalah dia ada di file, ada di berapa file gitu ya. Kemudian contoh yang belum, misalnya di sini saya coba buka salah satu cara melakukan atau menyambungkan antara codingan Anda dengan file yang ada itu seperti ini. Sebentar, buka filenya. Dia akan buka file PDF-nya misalnya semacam itu. Nah, oke. Di file PDF-nya di sini misalnya misalnya di kalimat pertama itu mendukung salah satu coding yang Anda buat ya. Anda bisa blok, kemudian klik kanan. Di sini kita code, nanti akan muncul pilihannya tadi mau dimasukkan ke dalam coding yang mana. Oke, responnya agak lama ya. Nah, di sini mau kita code, dia codingnya adalah learning method misalnya, atau kolaboratif, atau di dalam eksperimental. Ini tinggal kita yang pilih gitu. Jadi istilahnya si dokumen ini pada bagian yang mana itu masuk coding yang mana. Di sini misalnya masuk ke partisipan misalnya. Kita klik OK, dia otomatis akan mengcoding di kode partisipan gitu. Jadi nanti akan muncul. Kemudian di sini masuk coding partisipan, di sini otomatis dia akan nambah satu gitu. Kita buat lagi misalnya sampai di yang saya blok gitu. Jadi selain di sini ada code, di sini ada sentimen. Sentimen itu biasanya kita buat ada sentimen positif, ada sentimen negatif, atau bisa positif sekali atau negatif sekali atau sedang, itu tergantung kita. Jadi apakah sentimennya itu hanya berjenjang atau satu level saja, positif saja, atau positif kemudian positif sekali, atau bagaimana, itu bebas gitu. Kemudian yang di bawahnya itu ada relationship. Relationship itu untuk menghubungkan antara node, kemudian sentimen, kemudian nanti ada case di bawahnya. Jadi ini saya coding misalnya saya code, selain code itu kita juga bisa coding ke sentimen. Di sini misalnya positif itu saya buat ada very positif, ada moderate positif. Jadi kalau saya coding very positif itu juga bisa. Jadi otomatis nanti akan nempel di yang kita maksud. Kalau kita lihat notesnya, oke, ini kita tutup dulu. Oke, jadi di sini misalnya partisipan, tadi yang saya code partisipan, kalau kita buka code partisipan nanti akan muncul dokumen-dokumen mana yang mendukung si codingan partisipan. Oke, nah bentuknya semacam ini. Ini kan filesnya 2, referensinya juga 2. Di sini ada 2 reference gitu. Satunya file PDF, satunya juga file PDF dengan nama nama file PDF-nya di sini Application of Cooperative Teaching in Teaching Method in bla 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 gitu. Di sini yang kita blok tadi. Kemudian di file yang ini juga yang kita blok sebelumnya. Jadi setiap code itu nanti akan muncul semua referensi yang terkait dengan code tadi gitu. Jadi dokumen-dokumen mana yang kita coding itu nanti akan muncul di sana. Ini sangat memudahkan bagi penelitian kualitatif pada saat berkas dokumennya itu kan pasti akan sangat banyak sekali gitu. Jadi itu masuk yang mana?
Kalau misalnya salah pun nanti bisa dihapus gitu, dan nanti bisa di-code ulang ya, semacam itu. Yang sentimen ini juga sama. Jadi tadi kan ada sentimen positif, ada sentimen negatif. Itu di sini di dalamnya ada very positif, ada moderate gitu ya. Kalau kita buka juga dia ada yang mana gitu ya. Jadi dokumen-dokumen mana yang mendukung atau yang kita blok tadi. Jadi semacam itu. Di sini yang very positif dokumennya ada 4, 1, 2, 3, 4, dan juga di sini teks yang kita blok tadi itu jadi akan muncul di situ juga. Jadi pada saat kita melakukan penulisan laporan atau dokumentasi, itu juga bisa kita kutip, oh di file yang ini kutipannya ini mendukung codingan yang mana, semacam itu. Kemudian case, sebelum ke case, ke relationship. Relationship ini menghubungkan, ini saya tutup dulu biar lebih luas. Relationship ini menghubungkan antara baik dia codingan ataupun ke sentimen, atau kalau kita membuat satu case tertentu. Misalnya nanti di case ini ya, misalnya kasus A, kita buat case kasus A, nanti kasus A itu berasosiasi dengan mana saja. Di sini misalnya kasus A itu berasosiasi dengan sentimen-sentimen yang positif. Kasus A juga berasosiasi dengan sentimen negatif. Kasus A itu berasosiasi dengan satu file metode pembelajaran. Kemudian di sini ada learning method, di sini satu codes itu berasosiasi dengan kasus A. Kalau dilihat kasusnya, di sini case, di sini ada kasus A dan ada kasus B. Jadi misalnya kita punya satu topik atau satu kasus gitu, nanti kita bisa membuat kasus, dan kasus itu menghubungkan antara note yang mana dengan note yang mana, atau dengan sentimen mana atau lainnya. Jadi semua kasus A bisa semacam ini. Atau kalau kita lihat mapnya, kita bisa bikin map semacam ini. Jadi misalnya si kasus A tadi, si kasus A, kalau saya buka mapsnya, jadi terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah semacam ini. Jadi si kasus A itu berhubungan dengan codes mana, file mana, kemudian sentimen positif atau sentimen negatif, ataupun lainnya. Di kiri atas itu Anda bisa gonta-ganti mapsnya, ganti-ganti bentuknya maksudnya. Mungkin ini klik edit dulu. Oke, di sini bisa ganti layoutnya. Jadi semacam ini, atau bentuk lingkaran, atau bentuk yang kira-kira lebih mudah untuk dipahami. Jadi bentuknya apakah begini atau yang lingkaran seperti itu. Itu di bagian map itu kita bisa membuat semacam itu. Kemudian di NVivo lagi yang menurut saya powerful, di Ribbon Explore. Ribbon Explore itu ada namanya text search dan ada word frequency. Di sini juga tadi Anda bisa bikin mind map, project map, concept map, cluster analysis, ataupun comparison diagram dari semua data yang Anda punya. Contohnya misalnya text search. Nah, text search di sini kita mencari di semua file internal ataupun eksternal yang tadi sudah dimasukkan. Misalnya kita mau mencari learning method misalnya. Jangan lupa kalau lebih dari satu suku kata, kita gunakan tanda petik semacam ini, karena itu menyatakan satu frase yang harus dicari sama dia. Kemudian kita coba run query. Di bagian bawah dia akan proses, dia akan mencari semua kata-kata yang terkait dengan learning method.
Nah, kemudian muncul, oh iya, di sini beberapa pilihan itu bisa kita temukan sama seperti tadi learning method, atau mungkin dengan kalau kita turunkan dia akan semakin luas gitu ya. Di sini muncul referensinya ada berapa, kemudian coverage di dalamnya berapa. Nah, yang menarik itu kita bisa lihat di sebelah kanan, di sini ada word tree. Nah, di word tree di sini kita bisa sudah mentok ya. Di word tree di sini Anda bisa lihat di semua file yang kita punya, yang kita cari adalah learning method. Jadi ternyata di file-file yang kita cari tadi, learning method itu ada yang berhubungan dengan teaching, ada yang berhubungan yang sebelah kanan di sini ada application, concerning, in. Jadi dengan melihat word tree semacam ini, kita bisa jadi terpikir, oh ternyata learning method itu berhubungan dengan teaching. Teaching itu berhubungan dengan sebuah yang efektif atau tidak ya. Efektif atau tidaknya pengajaran misalnya itu berhubungan dengan learning method. Nah, ini juga Anda bisa klik misalnya kalau mau mencari yang teaching tadi, ini ada di file yang mana, itu tinggal diklik double, nanti akan menuju ke file yang bersesuaian semacam itu. Jadi misalnya Anda mencari dari referensinya ada 100 atau 200, ini sangat membantu sekali. Kira-kira pikiran Anda itu di topik apa gitu. Anda cari di situ, nanti ini akan membuat word tree-nya. Itu yang text search. Kemudian satu lagi di explore, kemudian word frequency. Jadi ke word frequency ini kita mencari sesuatu di dalam semua file kita, atau misalnya kalau hanya beberapa file saja, itu bisa selected folder atau selected item, kita bisa pilih item-itemnya, atau kalau semuanya, atau kalau hanya folder tertentu saja. Kemudian display word ini kita mau tampilkan seberapa banyak, misalnya kita tampilkan hanya 10 saja. Kemudian minimum length di sini itu, jadi kata yang kita mau cari tadi, wordnya itu minimal panjangnya berapa. Misal di sini panjangnya 3 atau panjangnya 5, misalnya semacam itu. Kita coba run query, nanti dia akan proses dan akan mencari semua file yang kita punya. Nah, di sini ternyata cepat ya. Di sini muncul 10 kata yang paling banyak muncul di dalam file yang kita punya. Tentunya pencarian ini ataupun yang tadi text search tadi itu sudah dieliminasi kata-kata sambungnya, misalnya is, are, ataupun yang lainnya, itu semuanya tidak diikutkan. Jadi ada namanya stopping words gitu ya. Jadi si stopping word itu nanti bisa kita tambahkan, bisa kita hapus. Jadi kalau kata-kata yang sekiranya itu nggak penting, itu bisa dimasukkan di stopping words, jadi nanti tidak akan diproses semacam itu. Di sini muncul service learning information student. Di sini kalau dihitung komnya ada sekian gitu. Di sini panjangnya 7, panjangnya 8, jadi minimal panjangnya 5. Base itu 5 huruf ya. Jadi panjang itu maksudnya adalah 5. Panjang itu adalah panjang hurufnya ada berapa. Nah, di sini yang menarik itu kalau lihat tree map-nya di sebelah kanan, tree map atau cluster analysis ya. Cluster analysis. Nah, di cluster analysis itu 10 kata tadi dia akan dihubungkan satu dengan yang lainnya. Oh, ternyata di semuanya itu base, kemudian di dalamnya ada information. Di dalam information itu ada arsitektur, kemudian
di dalamnya lagi ada sistem, figur, di dalam figur itu ada service, ada model. Di dalam teaching itu selalu bicara tentang learning dan student ya. Jadi dari kata-kata yang paling banyak muncul tadi itu juga dihubungkan satu dengan yang lainnya. Oh ternyata kalau bicara teaching itu selalu di dalamnya itu adalah ada learning dan ada student. Jadi semacam itu. Dengan cara semacam ini kita bisa membuat mind map-nya gitu. Misalnya di sini yang sudah saya buat mind map-nya semacam ini. Jadi kalau kita bicara learning method, tentunya ini berbasiskan text search atau word frekuensi yang lainnya, bukan yang saya contohkan tadi. Ini sudah saya lakukan tadinya. Jadi kalau bicara learning method itu kita ada eksperimental. Di dalam eksperimental itu selalu bicara partisipan dan konvensional. Di yang lain itu ada kolaboratif, ada participation. Jadi dengan cara ini di dalam kualitatif ini bisa menjadi kandidat-kandidat untuk sebagai notes misalnya, atau sebagai code atau notes itu sama saja. Jadi dengan cara semacam ini kita bisa tahu, oh kalau kita bicara learning method itu yang mau kita cari nanti apa saja sih gitu. Atau bisa jadi di beberapa penelitian itu bicara learning method itu hanya muncul eksperimental dan kolaboratif gitu. Misalnya semacam itu. Ternyata belum ada yang membahas participation gitu. Jadi mungkin nanti dalam penelitian kita bisa menggabungkan antara eksperimental, kolaboratif, dan participation. Jadi semua bahan bacaan tadi itu bisa dipermudah menggunakan NVivo untuk bisa lebih membuat kita mendapatkan satu insight, oh ternyata ini ada satu hal yang belum pernah dibahas oleh orang lain. Jadi di penelitian kita faktor ini, variabel ini bisa kita masukkan misalnya semacam itu. Yang lain juga kalau kita menghubungkan banyak tadi kalau code-codenya itu kita hubungkan juga bisa semacam itu. Begitu kali ya. Menu yang lain itu masih banyak di explore ini, itu banyak hal, banyak chartnya bisa dibikin juga berdasarkan data semuanya tentunya. Ini tadi mind map, kemudian project map, concept map, comparison diagram itu juga bisa. Comparison diagram dia memperbandingkan antara A dan B gitu. Jadi misalnya codingan yang grup A dengan grup B itu kalau mau dibandingkan juga nanti akan muncul semacam itu. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi pada saat nanti misalnya di satu penelitian yang Anda bikin, kemudian ada yang mempertanyakan, oh codingan ini itu buktinya apa saja sih gitu. Tinggal dibuka notes-nya, misalnya learning method, dia didukung oleh dokumen mana saja gitu. Selain dokumen mana saja, paragraf mana di dalam dokumen itu yang benar-benar mendukung apa yang disampaikan gitu. Jadi NVivo ini satu tools yang menurut saya akan sangat mempermudah kita dalam memanage semua data yang kita punya kalau kita melakukan penelitian kualitatif, ataupun kalau di kuantitatif tadi bisa kita gunakan untuk brainstorming gitu. Nah, ini file audio bisa kita masukkan, misalnya juga file audio ini tentunya di NVivo itu tidak bisa mendeteksi audio Anda itu di dalamnya ada teks apa saja. Jadi audionya pun nanti kita lakukan transkripsi gitu. Jadi kalau ini dibuka audionya, nah seperti yang muncul di layar itu, baik audio ataupun video, kita mesti lakukan transkripsi semacam ini. Misalnya di menit berapa sampai berapa ini yang diobrolin apa di situ gitu. Jadi ada kalimat apa yang dimunculkan oleh si partisipan.
Di sini bisa kita coding, tinggal kita klik, kemudian klik kanan. Di sini kita pilih code, dia nanti masuk code yang mana gitu. Tidak bisa dia mendeteksi otomatis di menit berapa nanti mendukung code mana, itu enggak ya. Termasuk juga video juga kita lakukan transkripsi juga ya. Jadi nanti pada saat misalnya ditanyakan code ini itu barang buktinya mana, oh itu file audio yang ini di menit sekian sampai sekian, misalnya semacam itu. Jadi semua barang bukti itu akan bisa disajikan dengan cara yang semudah-mudahnya kalau di NVivo ini. Di sini juga ada word cloud juga ya. Dalam artian kalau Anda pernah melihat yang semacam ini, kalau Anda klik word cloud, itu dia akan memunculkan semacam ini. Jadi ini yang paling besar itu yang paling banyak dibahas gitu ya. Dan yang paling kecil di sini misalnya figur itu selalu paling sedikit gitu ya. Jadi semakin besar teksnya, dia semakin banyak dibahas dari file yang kita punya. Di penelitian yang sedang Anda kerjakan itu datanya dimasukkan ke sana dan coba dicari text search atau word count-nya tadi gitu. Kemudian dilihat ada sebenarnya kata atau frase apa yang paling banyak dibahas di sana misalnya. Itu bisa menjadi sebuah panduan juga. Oke, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Semoga sehat-sehat selalu dan tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.